kelompok 6 dari mata kuliah Statistik Ekonomi. Saya pemateri pertama dengan nama Yulia Rahmah dengan NIM 3322177. Saya sebagai pemateri kedua, nama saya Isra Wulandari dengan NIM 3322164. Saya sebagai pemateri ketiga, nama saya Khairul Anissa dengan NIM 3322159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmah dengan NIM 3322177 dari kelompok 6 mata kuliah Statistik Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Di antara sekian banyak distribusi, barangkali distribusi normal merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Banyak kejadian yang dapat dinyatakan dalam data hasil observasi eksperimen yang mengikuti distribusi normal. Di sini pengertian distribusi normal itu yang pertama digunakan untuk mengetahui probabilitas yang telah diketahui rata-rata dan simpangan waktunya. Yang kedua, perhitungan probabilitas suatu sampel diambil dilakukan dengan cara melakukan transformasi nilai-nilai pengukuran ke dalam bentuk bakunya atau nilai Z. Yang ketiga, untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal standar atau baku yang mempunyai rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1, digunakan nilai Z atau standar unit. Distribusi normal dirumuskan dengan Z sama dengan X dikurang mu per tau. Dengan keterangannya, Z adalah standar normal, X adalah rata-rata sampel, dan mu rata-rata populasi, dan tau adalah standar deviasi. Selanjutnya kurva normal itu berbentuk parabola yang bagian kanannya itu bagian positif dan bagian kirinya adalah bagian negatif. Setengah dari kurva ini adalah bernilai 0,5. Selanjutnya itu mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z yang dirumuskan dengan P dalam kurung 0 kecil sama Z A dalam kurung sama dengan nilai tabel A. Kenapa kita arsir ke sebelah kanan? Hal ini dikarenakan nilai A-nya adalah positif. Nilai A-nya adalah positif. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z. Dengan rumus sama dengan P dalam kurung Z besar sama A tutup kurung sama dengan 0,5 dikulang nilai tabel A. Dengan gambar kurvanya selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z yang rumusnya sama dengan P buka kurung Z kecil sama A buka kurung sama dengan nilai tabel A ditambah 0,5. Dan bentuk arsirannya akan seperti ini. Kenapa arsirannya di sebelah kiri? Karena 0,5 itu 0,5 negatif sama dengan negatif ditambah nilai A yang A disebut sebagai
buka kurung Z besar sama min A sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel dikurang A. Jadi dalam bentuk kurvanya diarsir ke sebelah kanan karena 0,5 itu positif, maka kita arsir ke sebelah kanan. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z yang bentuk kurvanya jadi kurva ini di sebelah ya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z yang memiliki dengan rumus P buka kurung sama dengan A besar sama dikurang A tutup kurung sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel dikurang A. Kenapa? Jadi dalam bentuk arsirannya itu kurvanya diarsir ke sebelah kanan karena 0,5 itu positif, maka kita arsirnya ke sebelah kanan. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z dengan rumus P buka kurung A1 kecil sama Z kecil sama A2 tutup kurung sama dengan nilai tabel A2 dikurang nilai tabel A1. Jadi dari kurva ini di sebelahnya sama dengan 0,5. Jadi kita bikin bagi tabel dari 0,5 tersebut menjadi 2. Selanjutnya mencari luas daerah kurva normal dengan menggunakan tabel Z yaitu dengan rumus P buka kurung A1 kecil sama Z kecil sama A2 sama dengan nilai tabel A2 ditambah nilai tabel A1. Kenapa daerah arsiran kiri dan kanan? Karena nilainya ada yang positif dan ada yang negatif. A1-nya itu negatif dan A2-nya yaitu positif. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan saya Isra Wulandari dengan NIM 332214. Di sini saya akan membahas soal mengenai distribusi normal, di mana pertanyaannya dari 200 siswa yang mengikuti ujian matematika di suatu SMA diperoleh bahwa nilai rata-ratanya yaitu 60 dan standar deviasinya adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, maka pertanyaannya yang A, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X besar sama 80? Yang kedua, berapa persen yang mendapatkan nilai C jika nilai C terletak pada interval 56 kecil sama kali kecil sama 68. Yang ketiga, berapa persen yang mendapat nilai D jika X kecil dari 45? Dapat kita ketahui ya, X-nya merupakan nilai ujian matematika siswa SMA. Yang kedua, N merupakan jumlah siswa di
Baiklah, sebagaimana yang telah ditanyakan pada poin yang A, P dalam kurung X besar sama 80. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P dalam kurung X kurang mu per to besar sama 80. Dikurang 60. 60 ini dapatnya dari mu sama dengan 60. Kita bagikan dengan 10. Di sini 10 datangnya dari to. Baiklah, maka kita dapatkan P dalam kurung Z besar sama 2, karena di sini kita mendapatkan hasilnya 2 sama dengan 1. 1 ini nilai keseluruhan dari kurva. Maka kita kurangkan P dalam kurung Z kecil dari 2. Maka hasilnya 1 dikurang 0,9772. 0,9772 ini dapat kita temukan di tabel standar distribusi normal. Maka hasilnya dari 1 kurang 0,9772 ini adalah 0,0228. Selanjutnya P dalam kurung Z kecil dari 0,8 itu kita ambil dari nilai tertinggi dari yang telah ada di sini, kurang P dalam kurung Z kecil dari min 0,4. Di sini dapat dihasilkan 0,7881, yaitu dapat kita temukan di tabel standar distribusi normal dari 0,8, dan begitu juga dengan min 0,4 juga dapat dihasilkan 0,3446. Maka dari jumlah pengurangan 0,7881 kurang 0,3446 hasilnya adalah 0,335. Dari 0,7881 kurang 0,3446 dan hasilnya 0,335. Persen dari 0,335 yaitu 33,35%. Maka dapat kita ketahui jumlah nilai siswa SMA yang dapat nilai C yaitu 33,35%. Baiklah, saya sebagai teman dari ketiga, perkenalkan nama saya Khairi Anissa dengan NIM 33222159. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu tentang distribusi normal. Baiklah, di mana pertanyaannya, dari 400 siswa yang mengikuti ujian bahasa Indonesia di suatu SMA diperoleh bahwa nilai rata-ratanya yaitu 80 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, maka yang A, berapa persen yang mendapatkan nilai A jika nilai X besar sama 90? Yang B, berapa persen yang mendapat nilai C jika C terletak pada interval 66 kecil sama X 78? Yang C yaitu berapa persen yang mendapatkan nilai D jika nilai X 45? Maka diketahui X sama dengan nilai ujian bahasa Indonesia siswa SMA, yang N yaitu 400, mu yaitu 80, to yaitu 10. Maka ditanya yang A sama dengan X besar sama 90, yang B 66 kecil sama X 78, yang C X kecil 45. Maka bisa kita jawab yang A yaitu P dalam kurung X besar sama 90 berkurung sama dengan P dalam kurung X kurang
dengan P dalam kurung Z besar sama 1. Maka P dalam kurung Z besar sama 1 sama dengan 1. Min P dalam kurung Z kecil sama dengan 1. Maka 1 dikurang 0,3438 sama dengan 0,6562. Jadi sekitar 6,562% yang mendapat nilai A. Yang menjawab soal yang B, yaitu yang P sama dengan buka kurung 66 kecil sama X 78 sama dengan P dalam kurung 66 dikurang 80 per 10 kecil sama dari X dikurang N per T kecil sama 78 dikurang 60 per 10. Jadi P sama dengan min 1,4 kecil sama dari Z kecil dari 1,8. Yang 1,8 ini adalah hasil dari 78 dikurang 60 per 10 sama dengan P dan kurung Z kecil sama 1,8 dikurang P Z kecil sama min 0,4 sama dengan 0,3106 dikurang 0,1700, di mana ini terdapat dalam tabel standar distribusi normal yang hasilnya yaitu 0,1406 sama dengan persentasenya yaitu 14,06%. Jadi yang mendapatkan nilai C yaitu 33,35%. Yang C yaitu P dalam kurung D kecil dari 45. Yang kita rumuskan P dalam kurung S dikurang N per O kecil dari 4, maka kita masukkan yaitu 45 dikurang 80 per 10 berkurung, yaitu P sama dengan dalam kurung Z kecil dari 3,5. Yang hasilnya dari 3,5 ini yaitu 45 dikurang 80 dibagi 10. Maka hasil dari tabel standar distribusi normal yaitu 0,4998. Jadi sekitar 6,68% yang mendapat nilai D. Itulah materi terakhir dari saya.
normal dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.